Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ibu Emilia Agustini, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melakukan pengobservasi bersama rekan saya, Ibu Ngeni Marita. Kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik dengan teknik coaching. Ibu Ngeni Marita merupakan guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Beringin. Dan beliau sekaligus merupakan objek pengamatan saya dalam supervisi akademik dengan teknik coaching. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ngeni. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Mudah-mudahan siap ya. Siap insya Allah. Oke, baiklah Bu Ngeni, hari ini kita mau melakukan pengobservasi gitu ya. Yang mana tujuan pengobservasi sendiri adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan Ibu Ngeni dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu Ngeni lakukan. Yang mana saya akan melakukan pengawasan secara langsung ya di kelas. Kemudian nantinya mudah-mudahan dengan pengobservasi ini Ibu Ngeni akan lebih percaya diri, kemudian lebih mantap lagi dalam mempersiapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus pengembangan diri Ibu Ngeni. Siap Ibu. Baiklah Bu Ngeni, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu Bu Ngeni, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya di kelas? Terima kasih Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu saya berharap nanti peserta didik saya ini mampu menemukan konsep busur lingkaran di mana nanti model pembelajaran yang saya lakukan itu adalah discovery learning. Jadi nanti bersama rekan diskusinya saya juga berharap selain mereka mampu menemukan konsep busur lingkaran, mereka juga mampu memecahkan permasalahan yang ada, yaitu permasalahan kontekstual. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu adalah diharapkan nantinya murid dapat menemukan konsep mengenai busur lingkaran. Kemudian nanti selain menemukan konsep busur lingkaran, nanti siswa juga diharapkan mampu mengaitkan nanti ke permasalahan kontekstual tentunya. Oke, terima kasih ya Bu Neni. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya gitu ya. Pastinya ada area pengembangan yang akan Ibu capai gitu. Terkait dengan hal itu, kalau saya boleh tahu, bisa tidak Ibu menyebutkan area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja? Ya, jadi pada proses pembelajaran nanti Bu, rencana saya ingin memberikan penguatan ataupun disiplin positif ya kepada mereka. Terus saya juga ingin pembelajaran saya itu berdiferensiasi Bu. Saya catat dulu ya Bu ini ya. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada dua ya Bu Ngeni ya. Yang pertama itu adalah mengenai penguatan disiplin positif, betul Bu Ngeni? Oke. Yang kedua itu adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, jadi itu ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu. Yang pastinya ketika Ibu fokus ke area pengembangan yang akan Ibu capai tadi, yang pertama itu adalah mengenai disiplin positif, kemudian yang kedua adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tentunya Ibu punya strategi nih, pasti punya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk Ibu persiapkan nantinya dalam pengembangan area yang akan Ibu kembangkan tadi. Nah, bisa Ibu sebutkan strategi apa yang Ibu sudah persiapkan gitu? Ya. Jadi untuk penguatan disiplin positif Bu Emil, jadi nanti rencananya saya akan memberikan pendalaman tentang keyakinan kelas ya, yang sudah kami sepakati bersama dengan cara melalui tabel T Bu Emil. Ya. Jadi mengingatkan kepada anak apa saja sih keyakinan-keyakinan kelas yang sudah tampak di kelas mereka dan apa saja yang memang tidak tampak di kelas mereka. Nah, terus untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah membuat strategi pembelajaran itu dengan model discovery learning. Nah, di mana nanti di sini saya membentuk kelompok, di mana kelompok yang saya bentuk itu berdasarkan asesmen awal, ya. Jadi pembagian kelompok itu dihasilkan dari asesmen awalnya. Nah, sehingga nanti untuk proses pembelajaran saya memberikan proses pembelajaran yang sama, tapi nanti di akhir saya akan memberikan penilaian formatif. Penilaian formatifnya tergantung dengan tingkatan kelompok ini. Oke, jadi strategi yang sudah Ibu persiapkan dari kedua area pengembangan itu yang jelas
Ada yang pertama lewat tabel T tadi ya Bu ya, sangat menarik sekali. Artinya nanti melalui tabel T itu akan tampak nanti gitu ya, mana-mana saja yang sudah tampak, mana-mana saja yang belum terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua juga strategi yang Ibu persiapkan itu adalah melalui model pembelajaran discovery learning gitu ya. Tentunya ini berkaitan dengan nanti pembagian kelompok yang sesuai dengan asesmen awal yang sudah Ibu lakukan. Kemudian nanti juga ada penilaian formatif ya, sesuai dengan kemampuan-kemampuan siswa gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu siapkan, yang sudah menjadi fokus perhatian Ibu untuk Ibu tampilkan nanti di proses pembelajaran yang akan saya amati nanti di kelas Ibu ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan nanti di sini area pengembangan yang hendak dicapai kan ada 2. Mudah-mudahan nanti akan ada area pengembangan yang lain yang akan tampak gitu ya Bu ya. Oke, selamat untuk Bu Ngeni, mudah-mudahan nanti pelaksanaan di kelasnya saya amati ya Bu Ngeni. Saya akan duduk di posisi di belakang sekali gitu ya. Nanti saya akan masuk di kelas Ibu. Iya Ibu. Makasih ya Bu Ngeni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ibu Emilia Agustini, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan observasi secara langsung mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh rekan sejawat saya, Ibu Eni Barangkan, kelas 12. Sebelumnya kami berdua sudah melakukan pengobservasi yang mana sesuai dengan kesepakatan pada hari ini saya akan melakukan pemantauan terhadap Ibu Eni Marita. Bagaimana Bu Eni? Siap? Siap Bu Eni. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Sebelum belajar, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, ketua kelasnya silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pembelajaran kita mulai, itu mau nanya nih ada teman-teman yang tidak hadir hari ini. Ada. Siapa? Cecil dan Anda. Sakit. Apa? Oh, Zeki izin. Terus yang lainnya sakit. Oke, kawan yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat kembali sehat. Dia bisa cepat-cepat bergabung dengan kita semua ya. Baik anak, sebelum ke materi, Ibu kepengen ini mengulang kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ya. Mari buku besar dulu. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di mana yang kita sepakati coba bisa dibaca, Mem, tolong dibaca Mem. Keyakinan kelas nomor 1. Kita bersikap baik dan jujur. 2. Kita saling mendengarkan. 3. Kita saling peduli dengan lingkungan kelas. 4. Kita saling menghormati. 5. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. 6. Kita gigih dan melakukan yang terbaik. Oke, baik. Ini berarti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, sekarang Ibu mau, di sini ada namanya tabel T ya. Di mana tabel T ini TS itu artinya tampak seperti, artinya apa sih yang sudah tampak pada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Apa saja yang sudah terlihat ya? Nah, sekarang di sini ini TTS tidak tampak seperti, artinya ini adalah misalnya nih kita mulai tampak seperti dulu nih ya, kita tampak seperti dari 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah terlihat di kelas itu apa saja? Apa mengucapkan terima kasih. Coba Seren atau Naya boleh ditulis di depan ya, di TS ya. Nah, di sini Seren silakan dibuat. Naya ya. Nah. Jadi yang sudah terlihat itu mengucapkan
ucapkan kata tolong dan terima kasih. Berarti di kelas ini ada 7 gambar yang harus kalian gambar, ya. Kita coba. Ada 7 gambar yang harus kalian. Silakan fokus semuanya. Sudah siap? Dimana nanti pada busur lingkaran di sini, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti pembelajarannya kita melalui diskusi dengan model discovery learning, ya. Dimana tujuannya itu nanti melalui diskusi dengan model discovery learning, harapannya siswa dapat berkolaborasi dan berpikir kritis, menemukan konsep busur lingkaran dan terampil menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dengan menggunakan konsep busur lingkaran. Apabila jarak anak pada titik A dengan anak pada titik B itu 100 meter, berarti posisi 100-nya di mana? Di sini A, di sini B. Berarti jaraknya di sini ada 100, ya. 100. Maka dapatkah kita menghitung panjang garis lengkung anak pada titik B dengan anak pada titik C? Maka nanti kita akan bisa menghitung berapa besar sih atau berapa panjang lengkungan yang ada di sini dengan memahami konsep busur lingkaran, ya. Jadi soal-soal seperti ini nanti akan terpecahkan jika kalian tidak bisa memahami konsep dari busur lingkaran itu sendiri, ya. Jadi nanti tugasnya kalian silakan berdiskusi kelompok, nanti anggota kelompoknya ibu yang bagikan, ya. Setelah itu nanti akan ibu bagikan TKPD sebagai penuntun kalian untuk bekerja, ya. Nanti di sini ibu ada satu TKPD, di mana dalam TKPD itu terdapat 3 aktivitas yang harus dilakukan, ya. Nah, aktivitasnya apa saja nanti bisa dilihat pada TKPD yang akan dibagikan. Tapi sebelum itu ibu ingin membentuk kelompok terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan saya Abu Salam, salah satu saya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang busur lingkaran. Yang pada kolom tabel pertama, panjang busur. Kami menggunakan rumus A adalah sudut pusat, 360 adalah sudut keliling, dikalikan 2πr. Dengan memasukkan unsur-unsur yang diketahui, kami memperoleh 22 cm. Kemudian pada kolom tabel kedua dengan rumus yang sama, kami memperoleh jari-jari 1000 cm. Nah, di sini kesimpulan yang dibuat oleh Hafiz, kalian bisa lihat kesimpulan kalian nanti bahwa ternyata semakin besar diameter lingkaran, maka semakin jauh jarak yang ditempuh untuk satu putaran roda. Dan jika lingkaran memiliki diameter sama, maka jarak tempuh untuk satu putaran roda itu sama, karena besar sudut tidak mempengaruhi jarak tempuh. Berarti dari kesimpulan yang dibuat oleh kelompok Hafiz, ya, bahwa ternyata besar kecilnya sebuah lingkaran itu berpengaruh terhadap jarak tempuhnya, ya. Sebelum menutup pembelajaran, ibu ada soal. Karena mengingat waktu, maka soal ini nanti kalian kerjakan di rumah saja, ya. Jadi nanti dikerjakan di rumah, ya. Kalau misalnya nanti ada permasalahan atau kita dalam menjawab soal, nanti bisa sharing lagi ke ibu, boleh dengan ibu, atau nanti bisa kita jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Oke? Jangan lupa tetaplah menjadi anak yang selalu bersemangat, karena cita-cita harus dikejar, ya. Tidak cuma mengikuti manis saja. Oke? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Ngeni. Waalaikumsalam, Ibu Emi. Oke, bagaimana sehat? Alhamdulillah saya sehat, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ngeni ya. Oke Bu Ngeni, bagaimana nih pengasahannya hari ini? Saya merasa senang ya, Bu, ya hari ini ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa nih bisa senang? Sebenarnya karena kita bisa ketemu lagi ya, Bu ya, di sesi yang ketiga kalinya ya, Bu ya. Ditunggu-tunggu ya. Iya. Oke, makasih ya Bu Ngeni. Jadi artinya Bu Ngeni sangat senang sekali ya Senang. dengan pertemuan kita ini ya. Karena memang pertemuan kita kali ini adalah untuk menindaklanjuti ya pertemuan sebelumnya ketika saya melakukan pengamatan atau observasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Ngeni lakukan di kelas gitu ya. Jadi hari ini kita masuk ke sesi pasca observasi ya Bu Ngeni. Oke. Nah Bu Ngeni, kalau boleh saya tahu nih, bisa tidak Ibu Ngeni menceritakan bagaimana sih proses pembelajaran Ibu pada saat itu saya amati di minggu yang lalu? Baiklah Ibu Emil, jadi kemarin proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu yang pertama saya menyiapkan kondisi anak dulu ya Bu ya. Jadi sebelum memulai saya ingin tahu dulu perasaan mereka seperti apa. Jadi kemarin saya menggunakan mentimeter tuh Bu ya untuk menanyakan perasaan mereka. Nah terus setelah itu saya juga memberikan penguatan terhadap keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama melalui tabel T. Dan setelah itu juga untuk fokus mereka, nah kemarin saya mengajak mereka menebak gambar ya. Jadi ada sebenarnya itu ice breaking sih Bu, tapi ice breaking sederhana biar fokus anak bisa terlihat. Jadi kami main permainan tebak gambar. Nah dari situ saya lihat anak sudah aktif, sudah fokus, maka dari situ kami siap menjalankan proses pembelajaran bersama. Nah jadi proses pembelajaran bersama kemarin juga itu saya menggunakan model discovery learning Bu. Jadi untuk pembelajarannya kami menggunakan metode diskusi bersama. Nah di situ saya membagikan LKPD, di mana di dalam LKPD itu saya sudah menyiapkan 3 aktivitas ya Bu ya. Dan jadi ketiga aktivitasnya itu saya berikan kebebasan kepada anak mau mulainya di aktivitas yang mana. Nah jadi mereka berdiskusi. Nah setelah mereka berdiskusi, nanti setelah itu di akhirnya saya minta mereka membuat sebuah laporan dari hasil diskusinya, dan hasil laporannya itu dipresentasikan di kelas Bu. Cuma untuk laporan saya tidak meminta anak laporan yang sama gitu ya Bu Emilia, tapi saya meminta anak membuat laporan sesuai dengan kemampuan kelompok mereka masing-masing. Dan kemarin juga ketika saya memberikan atau membentuk kelompok itu Bu Emil, saya melakukan asesmen awal dulu. Nah jadi dari asesmen awal itu terbentuklah kelompok dari hasilnya. Jadi kelompok yang saya bentuk itu diperoleh dari hasil asesmen awal. Dan di akhir juga saya memberikan penilaian formatif ya Bu Emil ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di Ibu. Jadi sangat menarik sekali ya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Ngeni terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu Ngeni lakukan ya di minggu yang lalu. Oke, Bu Ngeni bisa kita lanjutkan ya? Boleh Bu. Bu Ngeni, jadi dari cerita Bu Ngeni tadi, jadi Bu Ngeni menunjukkan bahwa tahapan-tahapan ya dalam proses pembelajaran yang Ibu Ngeni lakukan di kelas gitu ya. Mulai dari yang pertama ketika Ibu Ngeni melakukan penguatan disiplin positif dalam bentuk kesepakatan kelas ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ngeni melalui tabel T. Jadi mana-mana yang keyakinan kelas yang sudah tampak, mana yang belum gitu ya. Dan sangat menarik sekali ketika Bu Ngeni menghadirkan anak untuk menulis di papan tulis ya. Kemudian juga ada mindfulness-nya ya, ketika anak Ibu coba untuk memfokuskan kehadirannya di kelas gitu ya, ketika anak Ibu ajak untuk bersama-sama menebak gambar ya. Jadi itu tahapan yang kedua dalam pendahuluan ya. Kemudian di dalam kegiatan inti juga Ibu Ngeni membagi kelompok sesuai dengan asesmen ya yang sudah Ibu Ngeni lakukan di minggu sebelumnya gitu ya. Kemudian membagi kelompok, kemudian Ibu berikan LKPD, jadi anak-anak bisa yang menariknya itu adalah memilih ya, adanya 3 aktivitas yang sudah Ibu Ngeni tampilkan di LKPD. Nah Bu Ngeni, dari cerita Bu Ngeni tadi nih, menurut Bu Ngeni nih bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu ingin capai ya dalam pembelajaran Ibu, apakah sudah tercapai atau belum Bu Ngeni? Kalau menurut skala saya sendiri ya Bu, Iya. saya merasa kemarin ketika melihat hasil akhir dari mereka dan kesimpulan yang mereka buat itu sudah tercapai untuk tujuan pembelajaran saya Bu.
Jadi menurut Bung ini sudah tercapai gitu ya. Sudah tercapai. Kalau boleh saya tahu nih, bisa Ibu sebutkan Bu tujuan pembelajaran Ibu? Iya. Jadi tujuan pembelajaran saya itu kan yang pertama itu diharapkan dengan model discovery learning anak bisa ataupun mampu memahami konsep dari busur lingkaran, dan selain mampu ataupun memahami konsep dari busur lingkaran juga diharapkan anak mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan konsep busur lingkaran Ibu. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya. Akhirnya siswa dapat mampu gitu ya, istilahnya memahami konsep busur lingkaran, kemudian dikaitkan dengan permasalahan kontekstual yang bisa diselesaikan melalui konsep tadi ya, busur lingkaran tadi. Oke. Bung Eni nih, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bung Eni ya. Nah, kalau dari sisi Bung Eni sendiri nih ya, menurut Bung Eni nih, apa sih yang sudah baik, yang sudah Ibu rasakan, yang sudah Ibu lakukan ya dari proses pembelajaran yang lalu yang menurut Ibu sudah baik ya, gitu ya. Jadi dari proses pembelajaran kemarin saya merasa yang pertama saya mampu membuat anak aktif dalam diskusi kelompok ya Bu Emil ya. Jadi saya merasa anak terlibat aktif semua, dan terus juga ternyata ketika saya membentuk mereka berdasarkan asesmen ya, artinya kan anak terkelompok sesuai dengan kemampuan mereka, kita kelompokkan, dan ternyata di sana memang itu sangat sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi aktivitas dari diskusinya sangat terlihat keaktifan mereka. Sangat berjalan. Iya, sangat berjalan. Cuma memang ada satu kelompok yang mungkin agak sedikit agak masih banyak yang harus kita bimbing ya Bu ya, satu kelompok. Tapi untuk yang lainnya sangat aktif. Mungkin itu yang menurut saya sudah baik kemarin Ibu. Jadi itu dari penilaian Ibu ya. Jadi artinya Ibu lihat yang baiknya itu adalah anak-anak sudah aktif gitu ya, dan lebih bersemangat lagi gitu ya. Apalagi Ibu sudah mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya gitu, yang merupakan hasil dari asesmen yang lalu gitu ya. Dan Ibu juga saya sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan di minggu yang lalu ya Bung Eni ya. Jadi Ibu juga membimbing anak ketika ada kelompok yang mengalami kesulitan gitu ya. Nah Bung Eni, tadi yang Ibu sampaikan itu adalah terkait dengan apa yang sudah baik menurut sisi Bung Eni ya. Nah kalau boleh tahu nih, kalau dari sisi siswanya gimana nih Bung Eni? Bisa saya kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya ya Bu Eni ya. Jadi kalau pembelajaran sebelumnya itu saya melihat keaktifan anak agak kurang ya Bu ya. Jadi pada dasarnya keaktifan mereka sih, dan di akhir itu kan saya meminta refleksi kepada mereka ya. Nah ketika saya meminta refleksi di sana, saya menanyakan pertanyaan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini gitu ya. Lalu mereka senang Bu, kami senang dengan pembelajaran seperti ini. Jadi artinya saya melihat penilaian positif dari anak-anak terhadap pembelajaran yang saya berikan. Jadi Ibu menyimpulkan dari apa yang refleksi yang sudah Ibu lakukan. Jadi Ibu melihat bahwa jawaban-jawaban anak adalah semuanya itu adalah sangat senang sekali ya, dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya. Oke Bung Eni, kita lanjutkan kembali ya Bung Eni ya. Nih Bung Eni, saya mau mengingatkan kembali di pengobservasi yang lalu ya Bung Eni ya. Jadi kita kan sempat berbincang-bincang nih mengenai area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan gitu ya, kompetensinya gitu ya. Nah Bung Eni bisa disebutkan kembali nih area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan gitu ya. Iya, untuk area pengembangan yang ingin saya tingkatkan ya, itu yang pertama penguatan positif dengan keyakinan kelas ya. Terus yang kedua itu bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Oke, jadi ada dua ya, ada pengembangan yang ingin Ibu kembangkan atau tingkatkan ya Bung Eni. Jadi yang pertama itu tadi adalah penguatan disiplin positif ya, melalui kesepakatan atau keyakinan kelasnya ya. Itu yang pertama. Yang keduanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Bung Eni nih, itu area pengembangan yang ingin Ibu capai tentunya ya. Nah, pastinya nih Bung Eni ya, ketika Ibu melaksanakan atau melakukan proses pembelajaran yang kemarin kita berefleksi ya Bung Eni, pastinya ada yang menjadi tantangan bagi Bung Eni gitu ya, yang dalam proses pembelajaran yang kemarin ya Bung Eni. Kalau saya boleh tahu, bisa Ibu sebutkan Bung Eni tantangan yang Ibu hadapi terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin apa saja ya? Jadi tantangan ketika saya melakukan proses pembelajaran kemarin itu manajemen waktu yang saya anggap
saya masih kurang ya Bu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya seperti kemarin itu seharusnya penilaian formatif itu kan harus diselesaikan di sana Iya. ya. Tapi ternyata karena memang waktu 2 kali 45 menit itu ternyata kurang untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga penilaian formatif itu harus dilanjutkan sebagai penugasan rumah. Nah, terus juga harapan saya kan sebenarnya saya kepengen bahwa anak-anak yang menampilkan laporan itu seluruh kelompok Iya. dapat menampilkan. Tapi ternyata hanya satu kelompok saja kemarin yang bisa tampil untuk mewakili presentasi. Nah, jadi di situ saya masih merasa belum puas. Oh, ternyata selama saya melakukan proses pembelajaran, oh ini hambatan yang saya lakukan. Jadi saya bisa, oh iya, artinya saya harus bisa memanajeri waktu dengan baik. Jadi saya menyimpulkan ya dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, artinya tantangan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang kemarin itu adalah dari segi manajemen waktunya ya. Jadi waktu 2 kali 45 menit itu ya memang tidak cukup ya kalau memang dilihat dari runtunya ya. Artinya terlihat ketika misalnya tadi Ibu sampaikan tadi ya, adalah pada saat asesmen formatif yang semestinya dikerjakan anak pada saat itu ya. Kemudian harus menjadi penugasan di rumah. Kemudian juga hanya tidak semua ya, hanya satu kelompok yang menjadi perwakilan untuk tampil presentasi gitu ya. Ya pengennya Bung ini itu adalah semua kelompok bisa tampil gitu ya, karena memang terkendala dari segi waktu ya Bung Eni. Nah Bung Eni, dari tantangan yang Bung Eni hadapi tadi, ada tidak strategi ya atau langkah-langkah yang bisa nanti kedepannya bisa Ibu lakukan untuk bisa menghadapi masalah manajemen waktu Ibu tadi? Kalau ada bisa disebutkan Bung Eni. Jadi setelah proses pembelajaran kemarin, akhirnya saya berefleksi ya Bu Emi ya. Oh ternyata ini menjadi kekurangan saya ketika saya melakukan proses pembelajaran kemarin. Jadi strategi setelah ini saya ingin bagaimana cara saya memanajemen waktu dan harus mengatur. Oh ternyata 2 jam pelajaran ini saya nggak bisa, nggak mampu, sementara saya harus menghadirkan anak semuanya bisa tampil untuk memberikan hasil kelompok mereka gitu ya Bu Emi ya. Jadi nanti untuk kedepannya bagaimana mungkin bisa saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi artinya tidak cuma sampai di situ saja, jadi saya buat penambahan jam pertemuan sama mereka. Jadi artinya strategi Ibu adalah kedepannya ketika anak mau tampil itu nanti akan dilanjutkan di minggu berikutnya gitu Bung Eni. Artinya semua anak bisa tampil semua gitu ya. Jadi artinya Ibu akan berusaha untuk mengatur waktu sedemikian rupa ya. Artinya semua anak bisa menampilkan karyanya ya Bung Eni. Oke, Bung Eni ini terkait masalah strategi yang sudah Ibu lakukan gitu ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari proses pembelajaran ya, kemudian tantangan, area pengembangan juga ya Bung Eni ya. Nah Bung Eni, kalau saya boleh tahu nih Bung Eni, ada tidak area yang nantinya kedepannya ingin Ibu kembangkan selain yang tadi ya, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau bisa Ibu ceritakan Bung Eni? Ya. Jadi untuk area pengembangan mungkin kedepannya setelah saya melihat hasil proses pembelajaran kemarin ya, saya kepengen bagaimana saya mampu memberikan fokus mereka ya. Jadi kemarin berdasarkan pembelajaran saya lakukan itu kan di awal kan saya melakukan itu ya Bu ya, bagaimana cara saya membuat anak biar fokus. Nah tapi setelah kesana itu saya melihat anak kembali ketika diskusi kelompok. Nah ketika ada beberapa kelompok yang memang sudah selesai, tapi ada juga beberapa anak saya lihat mereka nggak fokus gitu. Nah jadi saya ingin untuk area pengembangan kedepannya akan saya lakukan bagaimana saya bisa memfokuskan anak pada pembelajaran saya. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Jadi kembangkan mendalam gitu ya Bu ya. Jadi artinya kehadiran anak, fokus anak itu yang menjadi perhatian Ibu Eni yang ingin Ibu kembangkan dan tingkatkan kembali gitu ya Bung Eni. Oke, Bung Eni, nih dari percakapan kita hari ini Bung Eni, apa yang Ibu dapatkan? Pastinya dari percakapan hari ini banyak ya Bu ya. Jadi setelah saya merasa dari hasil percakapan kita, saya jadi merasa sebenarnya pembelajaran saya itu masih ada beberapa yang memang harus saya perbaiki. Dan saya menyadari, oh ternyata saya ada kekurangannya seperti itu manajemen waktu ya Bu ya. Dan fokus anak tadi. Nah jadi saya ingin untuk kedepannya ini benar-benar saya siapkan dan bisa untuk merubah proses pembelajaran saya kedepannya menjadi lebih baik Ibu.
Jadi itu yang Ibu dapatkan di percakapan kita hari ini, artinya lebih pada evaluasi ya Bu ya. Dan saya juga merasa senang ya Bu ya, karena kan selama ini ketika supervisi ya Bu ya, kita nggak pernah melakukan proses seperti ini. Tapi dengan adanya pasca prestasi yang Ibu lakukan, artinya ini bisa menjadi bahan refleksi ataupun evaluasi terhadap proses pembelajaran saya biar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi artinya Ibu pengen menjadi dalam proses pembelajarannya Ibu bisa meningkatkan kembali ya Bu Ngeni ya. Artinya dengan adanya kegiatan supervisi juga, pasca observasi juga, ini juga bisa menjadi refleksi bagi Bu Ngeni juga gitu ya. Nah Bu Ngeni, terima kasih sekali dengan apa yang sudah Bu Ngeni sampaikan gitu ya. Nah saya juga kalau berperan balik ya, artinya saya juga ingin menyampaikan catatan-catatan saya ketika saya mengamati Ibu di kelas dan proses pembelajaran yang lalu Bu Ngeni. Jadi bersedia Bu Ngeni? Sangat bersedia Ibu. Nih Bu Ngeni, jadi sesuai dengan catatan saya gitu Bu Ngeni ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu Ngeni sampaikan, dari catatan-catatan saya tidak jauh berbeda ya Bu Ngeni. Jadi catatan saya adalah ketika di observasi yang lalu Ibu Ngeni ketika saya menanyakan area pengembangan gitu ya. Yang pertama itu adalah penguatan disiplin positif, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan catatan saya, itu semua sudah tampak gitu ya, sudah Ibu laksanakan dengan baik gitu ya. Ketika misalnya Ibu menanyakan keyakinan kelas kepada anak gitu ya, kemudian lewat tabel T-nya itu sangat menarik sekali ya Bu Ngeni. Kemudian saya melihat anak sangat antusias ketika mereka maju gitu, menuliskan apa saja keyakinan kelas yang sudah mereka lakukan gitu ya, sudah mereka jalankan gitu ya. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi sangat terlihat sekali Bu Ngeni. Jadi ketika pembelajaran matematika gitu ya, anak-anak saya melihat sangat antusias dalam proses pembelajaran yang Bu Ngeni lakukan. Sangat excited ya saya melihatnya ya Bu Ngeni ya. Jadi Ibu juga berkeliling membantu anak, membimbing anak ketika ada kelompok yang mengalami kesulitan, Ibu dengan membantu mereka mengarahkan, menuntun ya. Jadi proses menuntunnya terlihat sekali saat itu Bu Ngeni, sesuai dengan filosofis IHD ya. Jadi proses menuntunnya terlihat dan ya memang pembelajarannya sangat aktif sekali Bu Ngeni. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Ngeni, jadi anak sangat bersemangat sekali, jadi rasa ingin tahunya gitu ya. Terlihat sekali ketika mereka mencoba memainkan busu-busu lingkarannya gitu ya Bu Ngeni. Jadi medianya juga sangat menarik sekali ya dengan apa yang sudah Ibu siapkan sesuai dengan RKPD ya. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasinya, apalagi anak di situ bisa memilih ya Bu Ngeni aktivitasnya mau yang mana duluan nih. Gitu. Jadi terlihat sekali anak ini pembelajarannya berpusat kepada murid yang sesuai dengan pengamatan saya Bu Ngeni ya. Jadi memang tadi apa yang sudah Ibu simpulkan adalah kendalanya di manajemen waktu ya Bu Ngeni. Dan strategi yang ingin Ibu capai itu adalah untuk nantinya kedepannya dalam proses pembelajarannya Ibu bisa membagi ya ketika ada kelompok yang mau tampil gitu ya. Tapi terlihat sekali pembelajaran berdiferensiasinya dalam kontennya beragam gitu ya Bu Ngeni. Kemudian juga sesuai dengan pengamatan saya juga di situ juga ketika refleksi pembelajaran ya. Jadi terlihat sekali Ibu juga mengajak anak untuk berefleksi bersama. Dan ini ada catatan satu lagi Bu Ngeni, minta anak untuk menyimpulkan dari siswa gitu ya. Jadi ini sesuai pengamatan saya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Nih dari hasil pengamatan gimana nih Bu Ngeni? Sama sih ya Bu ya dengan apa yang saya rasakan ya Bu ya. Gak nyangka saya ternyata bisa sama gitu ya. Jadi ini catatan saya ini sesuai dengan apa yang sudah Ibu Ngeni laksanakan di ya. Mudah-mudahan kedepannya harapan Bu Ngeni tadi ya Bu Ngeni yang ingin Ibu tingkatkan kembali itu dari sisi apa tadi kehadiran penuhnya mereka. Itu akan coba Ibu kembangkan lagi dengan teknik-teknik yang beragam tentunya ya Bu Ngeni. Terima kasih ya Bu Ngeni atas pertemuan kita dan percakapan kita pada hari ini yang jadi bahan refleksi buat Bu Ngeni dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya itu bisa tercapai dan terwujud ya Bu Ngeni. Mudah-mudahan actionnya Bu Ngeni nanti di pertemuan berikutnya dari proses pembelajaran akan lebih lebih bersemangat kembali gitu ya, lebih semangat dari yang kemarin gitu ya Bu Ngeni.
Oke, terima kasih ya Bu Ngeni. Bu Eni, saya juga Ya. mengucapkan terima kasih ya Bu Ya. ya. Jadi dengan adanya pertemuan pasca observasi ini, saya jadi merasa ke depannya saya harus seperti ini. Harus Jadi, ya, Bu Ngeni. Iya, saya harus meningkatkan lagi proses pembelajaran saya ke arah yang lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ya. Ngeni. Makasih ya. Ya.